Selamat pagi, kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Sport Family. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya kembali berjumpa lewat online ini dengan judul Tuhan Tidak Berhutang. Satu ayat yang saya ambil dari untuk renungan kali ini adalah satu ayat di mana menurut saya banyak orang juga yang sudah tahu dan mungkin menjadi ayat emasnya, yaitu di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berkaitan dengan ayat ini, saya mau bagi bahwa apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu, di mana pada satu hari saya harus berangkat ke kantor dengan menggunakan taksi. Jadi saya ikut jemputan, tetapi di titik kumpulnya di Pondok Gede, sehingga dari rumah saya harus menggunakan taksi untuk sampai di Pondok Gede. Sebenarnya start dari penjemputan itu ada di Cawang, tapi karena saya tidak tahu posisinya di mana dan saya juga tidak mengetahui persis area Cawang, daripada nanti bikin lebih telat, jadi saya pikir yang simple, walaupun lebih jauh tapi saya udah tahu pasti bahwa titiknya di mana. Jadi pada saat saya naik taksi, kemudian naik tol di Cempaka Putih, saya kasih e-tol saya kepada supir taksi itu dan untuk bayar. Dan karena saya berpikir bahwa itu saya harus sampai ke Pondok Gede, di mana harus bayar tol lagi, saya nggak langsung minta e-tol itu. Tapi ternyata dalam perjalanan di Cawang ada kecelakaan sehingga macet sekali, dan akhirnya saya harus keluar. Dan kebetulan mobil jemputan itu akhirnya menunggu di Cawang, dan saya akhirnya bisa naik mobil jemputan justru di Cawang, bukan di Pondok Gede. Tapi satu hal, pada saat saya turun, saya hanya membayarkan secara cash kepada supir taksi itu dari argo yang ada, tetapi saya lebihkan memang. Dan saya lupa. Pada saat itu saya hanya turun dan saya mengucapkan terima kasih kepada supir taksi itu, dan permintaan maaf juga karena seharusnya rutenya sampai ke Pondok Gede, tetapi akhirnya hanya sampai ke Cawang. Pada saat saya udah naik ke mobil jemputan dan mobil taksi itu juga sudah jalan, ternyata di satu lampu merah di mana kami berhenti, mobil saya berhenti, supir taksi itu ketok-ketok jendela mobil jemputan yang saya naiki, dan dia bilang, "Pak, ini e-tolnya ketinggalan." Dia mengembalikan e-tolnya kepada saya, dan saya bilang terima kasih, karena saya juga lupa dan kaget juga bahwa bapak itu, supir taksi itu, bisa mengembalikan e-tol yang saya punya. Kalau banyak banget enggak isinya, tapi lumayan. Dan saat itu saya cuma diingatkan satu hal, bahwa ini loh, Tuhan tidak pernah berhutang. Karena dengan kita melakukan satu kebaikan, kita melakukan satu kebenaran, Tuhan pasti akan membalas kebaikan itu dan kebenaran itu kepada diri kita sendiri.
Jadi saya cuma diingatkan satu hal, bahwa Tuhan nggak berutang loh atas kasus yang saya alami. Dan pada saat saya diingatkan hal seperti itu, saya pikir ya, oh Tuhan terima kasih, ya benar, bahwa memang apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau memang itu kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan tulus, rasanya nggak mungkin Tuhan tidak akan membalaskan buat kita. Paling tidak itu yang saya alami. Dan pada saat seperti ini, di mana kondisi kita juga seperti ini, pandemi yang masih tetap belum tahu kapan berakhirnya, kita tetap dituntut untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal kebaikan, di mana pada akhirnya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan lewat hal seperti itu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan memberikan balasan kepada kita segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Apakah itu baik atau tidak, pasti Tuhan akan balaskan. Dan lewat hal seperti ini, saya mengajak saudara semua bahwa mari gitu loh, bersama Tuhan kita tidak mungkin bisa berhitung untung rugi, karena pasti Tuhan akan memberikan kelebihan buat kita. Pasti Tuhan akan memberikan menurut saya lebih dari apa yang seharusnya kita terima. Kalau Tuhan memperhitungkan dengan perhitungan matematik yang kita punya, yang kita mengerti, rasanya hidup kita akan susah sekali. Karena betapa banyak kita sudah menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan harus menyakiti balas lagi, menyakiti kita. Itu akan sangat-sangat berat buat kita, dan akhirnya kita tidak akan pernah bisa bertahan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu, dan Tuhan membalaskan melebihi perhitungan matematis yang kita mengerti. Bukan hanya linear atau eksponensial kalau di bahasa matematika, tetapi Tuhan bahkan melebihi eksponensial itu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Tuhan tidak pernah berhutang dan tidak pernah membalas dengan ala kadarnya. Lain halnya dengan kita. Kita seringkali sesama kita atau bahkan kepada Tuhan sendiri, kita tidak memberikan all out. Padahal banyak kali di firman Tuhan sudah mengatakan bahwa lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi kita seolah-olah menjadi manusia yang bebal, sehingga kita tidak pernah melakukan atau kita sedikit melakukan hal-hal yang positif untuk Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak saudara semua, ayo tinggalkan cara yang lama, jangan berhitung lagi dengan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi porsinya kita, yang harus kita lakukan. Biarlah Tuhan memberikan apa yang menjadi porsinya Tuhan buat kita. Dan kita akan lihat betapa Tuhan memberikan jauh melebihi apa yang kita berikan. Karena pada intinya Tuhan tidak pernah berhutang. Terima kasih. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, di mana kami seringkali berhitung dengan berkat-berkat yang Kau berikan. Biar Tuhan mulai hari ini kami boleh memberikan lebih lagi apa yang harus kami berikan, ya apa yang harus kami lakukan buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati.